Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kembali kita bergabung di JLBK Industrial Talk Show pagi ini. Kami tetap mentaati prokes yang berlaku, tetapi untuk membuat informasi yang kami sampaikan semua lebih jelas, mungkin kami akan membuka masker karena kita ada di open space. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai fasilitas infrastruktur yang sangat luar biasa dari Jababeka, karena Jababeka sekarang sudah bertransformasi menjadi sebuah kota. Ya. Kalau kota itu adalah harmoni antara residensial, komersial, dan industri. Nah, apa sih yang membuat kawasan industri Jababeka itu begitu premium ya untuk segala fasilitasnya? Nah, pagi ini kita akan mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat dari dua unit usaha JLBK, yaitu PT Bekasi Power dan PT Asitel. Nah, PT Bekasi Power siang ini diwakilkan oleh Pak Jeffrey Kantono. Selamat pagi Pak Jeffrey. Pagi, Ruth. Ya, jadi Pak Jeffrey ini sebagai direktur dari PT Bekasi Power. Pak Jeffrey ini sangat menguasai mengenai kelistrikan ya. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya mengenai kehandalan ataupun lebih jauh informasi mengenai Bekasi Power, silakan bisa bertanya by chat atau langsung nanti juga bisa info ke kami akan menyampaikan ke Pak Jeffrey Kantono. Pak Jeffrey Kantono ini berpengalaman sudah 30 tahun di Jababeka, jadi juga salah satu saksi ya, bagaimana sebuah kawasan industri yang dulunya konvensional, sekarang sudah berintegrasi, bertransformasi ke digital. Nah, narasumber kami yang kedua namanya Pak Ayub. Pak Ayub ini juga salah satu, saya juga bisa bilang saksi ya, dari transformasinya kawasan industri Jababeka ini, karena beliau juga pengalaman lebih dari 20 tahun. Nah, sekarang ini Pak Ayub dipercayakan oleh Jababeka menjadi direktur PT Asitel. Apa itu PT Asitel? Jadi Bapak Ibu semua, sebuah kawasan industri yang handal itu tidak terlepas dari kehandalan juga di fiber optiknya. Nah, Pak Ayub ini menguasai ya ke semua infrastruktur fiber optik ya yang ada di Jababeka, terutama di kawasan Jababeka. Nanti juga Bapak Ibu bisa silakan bertanya ke Pak Ayub ya, apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk sebuah kehandalan di kawasan industri atau di pabrik kelapa. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu semua bahwa kita semua sekarang sudah bertransformasi ke sebuah kawasan industri yang high-tech industrial park ya, di mana arahnya nanti adalah menjadi bisa mengimplementasikan industri 4.0. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai mungkin pertama kali dengan Pak Jeffrey Kantono dulu Pak ya. Ya. Pak Jeffrey, kan sekarang kita di kawasan industri Jababeka. Mungkin Bapak bisa, mungkin dari customer kita ada beberapa yang belum tahu nih Pak Jeffrey. Sebenarnya Bekasi Power tuh wilayah usahanya di mana aja sih gitu kan? Nah, terus Pak Jeffrey juga mungkin bisa sharing nih Pak, apa sih terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh Bekasi Power sehingga menjadi penyedia jasa ketenaga yang handal sampai hari ini, ya Pak ya. Mungkin silakan Pak. Oke. Pak Rudi, terima kasih atas waktu kesempatannya. Bekasi Power adalah salah satu pilar bisnis grup Jababeka di bidang infrastruktur, khususnya energi, subnya adalah ketenaga listrikan. Sama seperti Pak Ayub, infrastruktur tadi di bidang IT, mengkhususkan jalur fiber. Saya mengkhususkan yang nyetrum saja. Gitu. Komersialnya sejak 2013 yang lalu, dan lisensi pemasarannya atau marketingnya atau disebut wilayah usaha adalah ini istilah gampang saja, 6, 7, 8, kemudian 9 akan segera kita peroleh. Nah, kekhususannya lagi adalah bahwa
Bekasi Power menjalankan usahanya memiliki izin terintegrasi, yaitu dari pembangkitan, transmisi, distribusi dalam wilayah usaha. Dan yang menarik dari sisi pembangkitan adalah terinterkoneksi dengan sistem nasional, dengan grid nasional, artinya tersambung dengan grid, di mana dengan keduanya menjadikan kepastian ketersediaan dan keandalan sistem yang dipasang bagi wilayah, karena ada dua redundancy, ada dua sumber pembangkitan sendiri dan sumber grid. Nah, ini yang menjadi unik karena setelah pemegang izin memiliki kekhususan yang sekarang pemerintah menggalakkan dunia industri untuk dunia usaha dengan cara memberikan insentif harga energi. Baik. Dan saat ini karena Bekasi Power sudah memperoleh manfaat dari harga gas $6, dan ini yakin pasti akan memangkas biaya energi baik di sisi grid maupun di sisi hilir di pelanggan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi lebih kompetitif, bahasanya lebih murah lah, lebih murah, tidak kompetitif, dan mudah-mudahan ini merangsang pertumbuhan pemakaian energi karena menggenjot produksi dengan biaya energi yang lebih kompetitif. Ya. Kira-kira summary-nya pertama gitu, Ruth. Baik, Bapak Ibu semua, jadi memang ada good news lah gitu ya dari dari Bekasi Power ini untuk salah satu services PT Bekasi Power, yaitu dari harga per kWh-nya. Nah, ini kami mengharapkan dengan adanya good news ini bisnis maupun supporting kami ke Jababeka dan Jababeka itu akan lebih meningkat dan Bapak Ibu semua bisa lebih bertumbuh untuk kegiatan bisnisnya. Nah, sambil itu saya juga mau bertanya ke Pak Ayub juga nih, Pak Ayub. Kan salah satu yang kita sedang galakan nih, Pak Ayub, adalah kehandalan juga, Pak. Ya. Tapi di bidang IT seperti yang Pak Jeffrey sampaikan. Nah, of course pasti adalah jaringan fiber optik, Pak Ayub. Nah, mungkin juga Pak Ayub, kita tenan juga belum tahu nih, ya kan, bahwa yang berperan di jaringan fiber optik itu ICTEL, ya kan. Jadi Bapak Ibu, JBK itu sudah berkembang luar biasa ya. Jadi ini kita sengaja mengundang Pak Ayub ini sehingga well informed, ya kan Pak Ayub ya. Nah, boleh nggak Pak dijelaskan juga sama seperti Pak Jeffrey? Dan di mana aja sih Pak jaringan fiber optik itu JBK? Gitu Pak. Oke Pak, dan mungkin keandalannya gimana secara teknisnya Pak? Silakan Pak Ayub. Oke, makasih Pak Rudi. Ya. Bapak Ibu semua, jadi sedikit kami sampaikan bahwa kami dari infrastruktur Cakrawala Telekomunikasi. Jadi kami adalah penyedia fiber optik di dalam kawasan Jababeka. Latar belakang berdirinya ICTEL adalah terkait dengan kehandalan infrastruktur dalam kawasan. Jadi ICTEL lahir di 2014. Memang kami fokus awalnya adalah bagaimana penyedia fiber optik untuk mempercepat kehandalan internet, Pak Rudi. Jadi dulu itu sebelum 2014 itu masih namanya kabel tembaga, Pak. Coax. Jadi secara speed, secara bandwidth juga ada kendala, terbatas. Semakin tingginya semakin ada peningkatan kebutuhan. Dua adalah bagaimana industri-industri dalam Jababeka itu akan mempunyai keleluasaan untuk memilih provider. Misalkan dia sekarang berlangganan dengan anggaplah si A. Ternyata dia menganggap bahwa secara pricing mungkin secara layanan si A ini kurang memuaskan, sehingga dia harus beralih ke B misalkan Pak. Dulu si A dan si B itu satu proses penarikannya masing-masing, sehingga membutuhkan waktu namanya delivery time-nya lumayan mahal, lama, karena mereka harus menarik masing-masing fiber optiknya Pak. Kedua, adanya resiko di kawasan terkait dengan infra yang ada. Artinya semakin sering orang menggali utilitas, semakin tinggi juga potensi kabel pajaknya ditamankan nih Pak. Jadi kalau utilitasnya 1 meter bolak-balik dicangkul, kita semakin worry Pak. Tiba-tiba kabelnya Pak Jeffrey itu ke Garut misalkan, itu shutdown semuanya.
Sehingga muncullah ide bagaimana ICTEL membuat suatu infrastruktur fiber optik yang kita bikin seperti jalan tol, sehingga semua ISP itu nggak perlu naik baru, cukup melewati ICTEL dan kamilah yang mengantarkan ke tenan. Nah, yang kedua adalah dengan konsep seperti ini, tenan lebih gampang memilih provider dan asumsinya ke depan harusnya sih secara harga, secara kehandalan dalam JBBK itu lebih terjamin, Pak. Karena kamilah yang menjamin bagaimana 24 jam jaringan internet ini tidak terganggu. Bagaimana kami juga menjamin bahwa layanan ke konsumen secara servis, secara gangguan, kami juga yang tanganin. Nah, ICTEL ke depan kami mencoba sudah beralih, Pak. Kalau 2014 kita awal mula adalah fiber optik terkait infrastruktur. Di 2020 kemarin kami mencoba merubah, kami punya menjadi IoT, Pak. Karena infra sebenarnya hanya basic dasar yang dibutuhkan untuk internet. Tapi ke depan sebenarnya adalah IoT. Nah, mungkin the next webinar, ya Pak, kita akan coba ICTEL akan memberikan solution IoT, Pak. IoT dibutuhkan oleh pabrik, sama dengan solusinya, sama dengan implementasinya, mungkin beberapa peruntukannya, sehingga nanti lebih terarah. Nah, mungkin sedikit gitu, Pak, baru di gambar awal. Ya, Pak Ayub. Nah, jadi gini, Bapak Ibu semua, kami mau informasikan juga ya bahwa ini kita sekarang lagi syuting nih di JBK Golf. Jadi JBK Golf juga salah satu fasilitas dari kawasan 7 JBK untuk semua tenan yang ada di JBK, sehingga ini ya, kalau bicara bisnis Pak Jeffrey, Pak Ayub kan juga golfer ya, meringankan stressful kita. Oke. Pak Ayub mungkin boleh jelaskan, Pak, kita kan ada infonya ada 12 provider nih. Iya, betul. Nah, sebenarnya nanti itu mekanisme gimana sih, Pak, yang 12 provider ini? Oke, 12 provider memang menjadi partner kami, Pak. Ya. Partner kami bagaimana untuk memberikan suatu service ke tenan. Artinya gini, JBBK, ICTEL, kita hanya menyiapkan jalan tolnya. Ya. Providernya seperti kayak produksi mobil, Pak. Oke. Jadi mobil apa aja bisa lewat, Pak. Oke. Tenan kan milihnya ada milihnya mungkin tipenya BMW, Pak. Kalau boleh brand, atau tipenya mungkin yang high class dan lain-lain. Beda-beda tipenya. Sehingga jalan tol ini bisa dilewatin oleh siapa saja, Pak, seperti itu. Nah, dengan kita memberikan punya backup 12 provider sebenarnya, tenan atau industri JBBK mempunyai hak untuk memilih, Pak. Jadi sebenarnya sekarang adalah ISP harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk tenan. Karena sebenarnya tenan kita lebih berhak memilih, Pak, daripada ISP. Beda mungkin kalau di kawasannya lain, satu ISP hanya dedicated, misalkan nggak boleh lain. Itu repot tuh. Kalau dia udah mahal, tenan ngerasa tersiksa, Pak. Mau pindah nggak bisa, mau minta alamat juga nggak bisa lewat gitu. Nah, JBBK satu-satunya kawasan yang mempunyai suatu infra. Nah, mungkin sedikit saya luruskan ya, Pak. Infrastruktur oleh ICTEL fiber optik bukan berarti kami monopoli, Pak. Justru mempermudah sebenarnya. Jadi ada kesan, oh karena infranya fiber optik oleh ICTEL, kesannya bahwa udah monopoli nih, nggak boleh ada yang masuk. Nggak begitu. Justru ini mempermudah untuk para ISP yang masuk, mempermudah untuk tenan mendapatkan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga adalah mengamankan kita infrastrukturan. Tadi saya bilang infranya kabel power, infranya kami di tempat-tempat kita JBBK infrastruktur adalah pipa airnya supaya nggak terganggu. Kita punya juga ada yang lain tentang PJU supaya nggak terganggu. Sebenarnya ke depan ini yang kita harapkan. Itu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ayub. Nah, ini kan ke Pak Jeffrey, Pak. Kami ini di kawasan industri kan sedang menggalakkan juga yang namanya bisnis data center, Pak Jeffrey. Ya. Nah, of course, salah satu faktor yang paling penting adalah kehandalan di listriknya nih. Dan juga nanti ke Pak Ayub juga seperti yang sama nih Pak Ayub. Nah, seberapa siapnya Pak Bekasi Power ini dalam rangka menyambut bisnis yang baru nih Pak? Karena kan gara-gara pandemik ini data center, ya Pak Jeffrey, yang namanya IoT lah, hyperscale, segala macam itu sekarang mobil listrik Pak Jeffrey, Pak Ayub. Nah, ini gimana nih Pak untuk menunjang bisnis yang baru kesiapan dari Bekasi Power? Silakan Pak. Pak Rudi, is interesting question. Memang
menjadi visi kita memasuki tahun 2020 onward setelahnya gitu ya, adalah tentang IoT, which is IoT tentu larinya ke cloud. Cloud tentu kemudian ada yang nyimpen, itu yang kita sebut data center. Lalu pertanyaan menariknya, preparation, kesiapan, dan reliabilitas layanan tenaga listrik seperti apa? Ini menarik juga. Seperti tadi yang saya gambarkan awal, bahwa integrasi sistem pembangkitan Bekasi Power yang interkoneksi dengan grid adalah salah satu kelebihan dibanding, saya nggak tahu siapapun dia. Karena yang seperti ini saya kira baru 1-2 lah, tidak banyak. Dan pada kesempatan ini saya juga harus menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah, Departemen SDM, melalui Dirjen Ketenagalistrikan, yang telah memberikan arahan dan persetujuan atas skema bisnis ini, di mana kerjasama operasi antara pembangkit Bekasi Power dengan sistem nomor TIR nomor 1 SHWD itu tidak mungkin. Jadi yang memungkinkan masuk ke dalam kawasan sampai ke titik serah calon pelanggan data center ini, possibility-nya adalah sampai TIR nomor 2, 150 kV. Dan semua sistemnya memastikan kehandalan, sehingga mudah-mudahan ekspektasi pelanggan tersebut terpenuhi. Otherwise, memang dalam requirement data center ini, dia dikenal bisa lebih dari satu cabang atau satu lengan. Dia mengharapkan dari main-nya adalah source dari Bekasi Power, tapi tentu dunia kelistrikan juga tidak ada yang perfect 100%, dan risiko ini tidak bisa diambil begitu saja, sehingga kita bisa terbuka untuk bisa membicarakan backup unit, entah disebut genset atau apapun. Kita juga bisa memanage, katakanlah yang nomor 1, we already discussing for preparation and customize. Jadi apapun yang menjadi kebutuhan kelistrikan customer, we can talk. Seperti kita hari ini, we are talking, kita juga we can talk. Iya, Pak. Jadi Bapak Ibu, Bekasi Power ini salah satu pola bisnisnya cukup luar biasa ya, karena terintegrasi dengan jaringan di PLN. Nah, jadi sangat yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, untuk reliability-nya luar biasa. Tapi juga jangan khawatir Bapak Ibu semua, pada saat nanti mungkin ada unit bisnis data center yang investasi di ABK, timnya Pak Jeffrey ini, Bekasi Power, siap untuk mengakomodir, mensupport sesuai dengan requirement Bapak Ibu semua di bisnis data center. Ya kan, seperti kita tahu ada yang sampai tier 3, tier 4 gitu. Silakan Bapak Ibu, nanti bisa kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa share ke kami. Nah, sama juga pertanyaan dengan untuk Pak Ayub nih, Pak Ayub. Kan pasti ini ya, dua faktor yang paling penting di data center itu cuma 2, listrik sama fiber optik nih Pak Ayub. Yeah. Oke, mungkin Pak Ayub bisa lengkapi lah informasinya. Oke, makasih Pak Rudi. Jadi kalau kita bicara data center Pak, ini memang sangat menarik ya Pak ya. Data center kenapa dibutuhkan dulu Pak? Itu pertanyaannya. Karena kebutuhan semakin ke depan, data semakin penting Pak sebenarnya. Dan kalau masing-masing perusahaan membuat anggaplah semacam kayak server, itu nggak ekonomis sebenarnya. Butuhlah data center untuk penyimpan data skala besar sebenarnya. Nah, ICTEL sangat support Pak, dan kita sangat siap untuk menghadapin atau menerima data center Jababeka. Saat ini kami punya jaringan backbone, jaringan kita punya di dalam Jababeka itu 96 core Pak. Dan sekarang kita lagi on progress, kita bangun tambahan 2 kali 288 core Pak. Ya sebenarnya secara infra dalam kawasan, kita insya Allah tahun 2022 Januari Pak, kita udah siap dengan 2 kali 288 core plus 96 core, sehingga kita bisa mensupport kebutuhan data center di Jababeka. Nah, selain itu juga kami ada penunjang secara service, mungkin SLA-nya. SLA kami adalah 99,9% Pak dengan ASP. Artinya 1 hari saja itu hanya sekitar beberapa menit Pak boleh mati.
Dan kami punya sistem adalah redundant. Jadi kalau sama kayak Bekasi Power, Pak, kalau satu sumber mati, dia bisa berada yang lain. Nah, kami pun sama. Dengan kita punya 3 jalur backbone, data center Jababeka akan seolah-olah mempunyai 6 lengan malahan. Jadi kalau orang sekarang bilang data center punya 4 lengan dengan narik masing-masing, dengan masuk ke ICTel, mereka seolah-olah punya 6 lengan. Secara infra kami yakinkan, kami amankan. Jadi para ISP yang bersama dengan data center cukup akan fokus kepada infra yang di luar kawasan, Pak, malahan. Karena infra dalam kawasan kita udah ambil bagiannya, kita ambil tanggung jawabnya untuk mengamankan infra. Nah, inilah yang memang kita perlu diskusi dengan teman-teman data center. Artinya karena kadang-kadang ada yang beda-beda terkait dengan SP-nya yang pakai yang siapa, atau mungkin juga ada yang direct code. Nah, kami sampaikan bahwa konsep data center berbeda dengan konsep distribusi internet umumnya, Pak. Jadi kalau umumnya distribusi internet itu ketenda, misalkan kami harus lewat, kami punya sistem, kami kontrol. Sedangkan untuk data center enggak. Data center sifatnya adalah direct core. Jadi misalkan data centernya ada di Jakarta atau ada di Surabaya, itu bisa terhubung data center dengan di Jababeka tanpa melewati kami punya sistem. Jadi sifatnya adalah direct core. Nah, ini yang harus kami sampaikan sehingga bisa kita terbuka diskusi, Pak, ke depan dengan teman-teman data center terkait bagaimana kebutuhan mereka. Itu sih, Pak Rudi. Intinya kami siap lah ya, lebih siap sebenarnya. Ya, oke. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau kita simpulkan di Pak Tama, di Pak Jeffrey, Pak Ayub, memang Jababeka itu sudah siap sekali untuk menyambut bisnis data center maupun yang related dengan namanya high tech industrial park. Sehingga diharapkan seperti sama-sama visi kita bersama di tahun 2022, Jababeka itu secara keseluruhan sudah siap untuk mengimplementasikan industri 4.0, ya kan? Jadi mungkin arah nanti akan kita lebih ke automation ya, Pak Jeffrey ya. Nanti, nah, yang menarik di Bekasi Power juga sebenarnya sudah sebelum pandemik sudah automation, dengan Pak Jeffrey. Jadi sebenarnya ke depannya ini sebenarnya cuma masalah waktu saja. Kita tim Jababeka, baik kami di industrial sales-nya, Pak Jeffrey di Bekasi Power, Pak Ayub di jaringan fiber optiknya siap untuk menyambut itu. Nah, saya mau sharing sedikit Pak Jeffrey, Pak Ayub, bahwa di Industrial Asset kita sudah meluncing yang namanya Jababeka E-commerce Digital Hub, Pak, di Blok W dan W2, di mana itu ada kluster kecil-kecil yang namanya Halal Industrial Park, Biotech Industrial Park, dan High Tech Industrial Park, Pak Jeffrey, Pak Ayub. Nah, ini akan kita implementasikan, kita akan kembangkan lebih besar di Jababeka tahap 9, Pak Jeffrey, Pak Ayub. Nah, ini kenapa pada hari juga kita undang Pak Jeffrey dan Pak Ayub adalah kesiapan. Bagaimana kesiapannya sih, Pak, untuk di Jababeka yang baru, di Jababeka tahap 9, ya, seluas kira-kira 300-400 hektar nih, Bapak Ibu semua. Nah, mungkin kita bisa dengar sharing dikit dari Pak Jeffrey dulu, Pak, bagaimana kesiapan kita, Pak, tim Bekasi Power untuk di Jababeka tahap 9 ini? Ya, makasih, Pak. Jadi kesiapan kita as usual, seperti infrastruktur kelistrikan adalah telah membuat perencanaan dalam konsep apa yang disebut master plan kelistrikan. Master plan kelistrikan ini adalah planning atau perencanaan bagaimana pendistribusian tenaga listrik itu akan dilakukan. Planningnya adalah bahwa di sana akan kita akan kita supply dari 2 sistem yang berbeda. Yang pertama dari gardu induk, sebut namanya gardu induk Pamahan. Yang kedua adalah kemungkinan kita direct dari extension tahap 6. Jadi di tahap 6 itu terhubung dengan sistem pembangkitan atau juga terhubung dengan grid. Jadi sebenarnya ada tiga pemasok, 2 grid dari 2 gardu yang berbeda dan 1 cadangan lain direct pembangkit ketika terjadi sesuatu. Persiapannya sementara itu konseptual, kemudian master plan sudah dalam sudah progres, sudah selesai, sekarang dalam tahap untuk rencana deploy setelah kelengkapan perizinan kita lengkapi, karena tentu semua kan harus ada aspek legalnya, jadi semua aspek
spek di luar negeri sudah selesai, perencanaan sudah selesai, master plan sudah selesai, sosialisasi sudah kita lakukan. Sekarang dalam tahap proses untuk perizinan kepada pihak-pihak supaya apa yang kita lakukan, yang tadi Rudi katakan pasar halal, kita juga menjalankannya dengan halal. Halal itu tidak hanya masalah dengan halal, tapi dengan semua halal ya. perizinan juga harus halal gitu. Jadi kira-kira gitu. Supporting industri halal untuk semuanya kita melakukan dengan semua dengan halal. Amin Pak, terima kasih. Nah, mungkin Bapak Ibu kan mungkin sudah terinfo bahwa Bekasi Power ini kapasitasnya 130 MW. Nah, ini kan ada Pak Jeffrey. Jangan khawatir Bapak Ibu. Kita karena Bekasi Power itu terintegrasi dengan PLN, berapapun besar kebutuhannya nanti untuk mensupport the center, Bekasi Power siap ya Pak ya? Ya, jadi kesiapannya tidak perlu diragukan. Pertama, konsepnya karena pembangkitan tidak berbanding lurus dengan permintaan. Ketika nanti jumlah pembangkitan lebih besar dari permintaan karena terhubung dengan sistem nasional, maka tidak perlu khawatir, di mana situasi saat ini sistem nasional juga mempunir berlebihan, jadi tidak ada rasa kekhawatiran berapapun terhadap kapasitas pembangkitan. Just in case kemudian terjadi over demand, yaitu namanya pusing yang enak. Kita akan menikmati pusing yang enak. Ya, kita percayalah Pak Jeffrey, karena kami sudah pernah melalui masa-masa pusing yang luar biasa lebih enak. Pusing yang tidak enak dulu ya, kita beda besok menghadapi pusing yang enak. Baik, terima kasih. Amin, nah, ya. dari Pak Yop, gimana Pak Yop? Untuk kesiapan di Jawa Tahap 9 ini kan juga sangat diperlukan ya kehandalan di fiber optic. Sangat Ya. Oke, Jababeka 9 sebenarnya kami juga lebih enak Pak Rudi untuk pemetaan dari awal sebenarnya. Lebih mudah untuk perencanaan, dan memang Jababeka 9 masih menjadi bagian dari kita punya konsep bisnis overall Pak. Jadi secara topologi fiber optik, secara kehandalan sebenarnya Jababeka 9 lebih siap sebenarnya dibandingkan dengan yang lain, karena kami sudah mendesain seoptimal mungkin bagaimana supaya deliver ke tenan ini lebih terarah. Kedua juga mungkin mengurangi secara gangguan teknisnya di lapangannya, sehingga sebenarnya pengembang Jababeka 9 itu diharapkan akan lebih mempunyai nilai jual sebenarnya Pak dengan pada tenan. Nah, ini yang kita sekarang dengan Pak Jeffrey juga kolaborasikan. Kami secara ICTEL support untuk fiber optic Jababeka 9. Artinya bahwa terkait dengan kebutuhan internet Pak, no problem lah. Jadi tenan-tenan itu sebenarnya hanya mikirin investasi sebenarnya kan. Yang perlu beli tanah selesai Pak sebenarnya. Itu sih Pak perlu. Itulah cita-cita kita semua bersama Pak Jeffrey. Iya. Ya. Jadi nanti Pak Jeffrey, nanti bisa melihat pertama kali Jababeka berdiri di Jababeka tahap 1 Pak Jeffrey Pak Ayub, dan di Jababeka tahap 9 yang merupakan realisasi kita punya cita-cita selama ini, karena saya yakin Bapak Ibu semua di Jababeka tahap 9 ini semuanya akan lebih siap, baik dari power plan-nya, baik dari fiber optiknya, air bersih, air limbah. Master plan itu luar biasa sekali di Jababeka tahap 9, dan ini akan menjadi mimpi kita yang terwujud lah untuk semuanya. Jadi gitu Bapak Ibu semua. Oke, mungkin sebelum kita selesai mengakhiri talk of the day pada hari ini, kami ingin ingatkan bahwa silakan Bapak Ibu bisa menghubungi tim sales kami di nomor telepon yang tertera nanti. Ya, kita banyak produk-produk terbaru. Oh ya Pak, mungkin Bapak Jeffrey sama Pak Ayub sudah mengenal yang namanya standar factory building ya Pak ya. Iya. Itu kalau kita bisa kasih title tuh legend ya Pak. Legend. Jababeka. Selama hampir 30 tahun. Nah, di tahun kemarin itu Pak Jeffrey, Pak Ayub, kita sudah bertransformasi SMP ini menjadi namanya Smart Manufacturing Hub. SMA. Di mana SMA ini sudah mengadop fitur-fitur seperti solar panel, automatic gate, CCTV, dan juga yang terbaru EV charger Pak Jeffrey, Pak Ayub. EV charger. Okay. Jadi ini mungkin boleh sharing lah Pak, informasi dari Pak Jeffrey atau Pak Ayub. Kalau kita Pak, kan sekarang kalau bicara EV Pak, electrical vehicle, semua mungkin udah punya, mungkin Pak Jeffrey punya satu, Pak Ayub punya satu.
Nanti kan, karena Amin. sudah ada di sini Pak chargernya, ya kan? Nah, boleh sharing nggak Pak Jeffrey sama Pak Ayub nih mengenai EV ini? Silakan Pak. Ya, EV atau electric vehicle adalah sebuah keniscayaan the future. Ya. Ketika energi fosil adalah energi tidak terbarukan, tidak bisa tergantikan, maka energi terbarukan. Station ini juga regulated business, Pak Rudi. Tidak sembarangan Ya. berdiri di tiap pinggir jalan, enggak. Ya. EV charging station ada peraturannya sesuai dengan peraturan SDM nomor 11 tahun, saya lupa tahun berapa, tapi kira-kira adalah yang jualan EV charging itu ya berada di wilayah usaha kelistrikan masing-masing. Ya, jadi entah itu di Bekasi Power atau yang lain. Satu, yang kedua, kita sudah melakukan studi dan persiapan melakukan engage atau kerjasama dengan partner Bekasi Power selama ini, siap untuk melakukan implementasi itu di tahap 9. Satu, yang lain adalah bahwa 9 tadi disebut sebagai more smart ya, lebih cerdas dari yang lain. Saya kira ini juga mimpi kita semua untuk kita mewujudkan itu, dan Bekasi Power siap secara konsep kelistrikan. Ya. Mudah-mudahan juga tentu di Ayub, di infrastruktur yang lain, saya kira visinya kita sama. Baik, ya, Pak Ayub pasti melengkapi karena tidak akan jalan yang namanya EV charger tanpa jaringan FO karena berhubungan dengan cloud ya Pak ya. Yeah. Silakan mungkin Pak Ayub bisa tambahkan. Oke, ini menarik Pak Rudi. Jadi kalau Pak Rudi sekarang konsepnya smart manufaktur ya Pak ya. Iya. Sebenarnya memang kami terkait dengan Bekasi Power sebenarnya. Jadi gini Pak, smart manufaktur apapun itu sifatnya adalah IoT. Semua pasti butuh listrik Pak. Jadi kalau listrik itu mati, buyar tuh. Jadi makanya kehandalan power utama sebenarnya. Nah, kalau kami memang secara infra, kembali lagi bahwa terkait tadi apapun perkembangannya smart manufaktur, memang kehandalan fiber optik Pak, terutama adalah kehandalan bandwidth ya. Source internetnya sebenarnya yang kami coba jaga, kami amankan. Ini memang sudah namanya udah nilai tawar Pak. Jadi haruslah keharusan. Jadi bukan lagi tawar, pertanyaannya apakah ada internet, tapi enggak. Tapi kami harapkan pertanyaan tentang listrik, tentang internet di Jababeka sudah bukan menjadi pertanyaan lagi. Jadi hanya tanya lahannya di mana, yang mau dibeli, harga berapa, sama Pak Rudi lah ya. Artinya secara listrik, secara fiber optik bukan menjadi isu sebenarnya. Berapapun kebutuhannya, kami supply Pak. Nah, ini yang kami harap ke depan bahwa terkait dengan smart manufaktur, kami juga open discuss sebenarnya dengan para tenan atau calon investor Pak. Karena kadang-kadang mungkin ada yang sekarang di Jababeka 1 pengen menerapkan smart manufaktur tapi terkendala Pak. Kalau kita bicara smart manufaktur, pasti ada smart people. Nah, kadang-kadang people-nya udah tua-tua nih Pak. Nah, kalau kita bicara smart people sebenarnya larinya ada smart system. Nah, itulah yang kenapa sekarang beberapa industri Jababeka 1 Pak, yang kami juga ajak diskusi, kami arahkan ke lokasi yang baru supaya nanti sebelum ke smart manufaktur, mereka harus nyiapkan yang namanya smart system. Jadi tengah-tengah nih jangan dipikirin nih. Nah, dengan smart system dia langsung jam Pak, langsung jam bisa ke smart manufaktur. Nah, ini yang internet sangat handal dibutuhkan sebenarnya. Tapi internet handal pun tapi powernya mati ya Pak, nggak bisa berfungsi. Makanya hari ini sangat bagus banget Pak Rudi ketemu Pak Jeffrey juga, saling support Pak Jeffrey ya. Jadi kita saling support bagaimana antara kebutuhan power, internet, dan mungkin teman-temannya lain juga, ada air bersih, ada rimba, kolaborasi sehingga di Jababeka sebenarnya infrastruktur jangan menjadi pertanyaan lah. Warna terjamin. Itu kan ini Pak Jeffrey, Pak Ayub, seperti kita punya cita-cita. Ya. Investor tuh datang dari luar ke sini, cuma bawa koper. Hanya bawa koper Pak, betul. Ya, jadi masuk pabrik semua sudah, Ya. internetnya sudah, wifi-nya semua sudah lengkap. Selesai semua lah. Semua selesai, listriknya semua tinggal. Izin-izin dibantu Pak. Semua. Oh ya, ini mumpung izin nih, Pak Ayub juga menghandle yang namanya GFAS Pak Ayub. Ya. Jadi GFAS itu one stop service lah kira-kira gitu Ya. untuk semua tenant yang ada di Jababeka maupun yang baru mau masuk nih Bapak Ibu semua ya. Jadi itu juga kelebihannya Jababeka bahwa kita mengakomodir, mensupport full ya untuk semua customer baru ya Pak Ayub yang masuk ke Jababeka. Nah terakhir nih Pak Jeffrey, Pak Ayub,
ini hot issue soalnya Pak, mengenai 5G. Nah, 5G ini ya, Bapak Ibu semua, seperti tadi Pak Ayub sampaikan dengan Pak Jeffrey juga, Jababeka siap untuk menyambut era 5G ini. Nah, mungkin Pak Ayub bisa sedikit singgung lah Pak. Oke. Silakan Pak. Makasih Pak. Jadi kalau kita bicara 5G, sebenarnya erat kaitannya dengan tower Pak, BTS. Jadi kita lihat bahwa sekarang kan pemerintah sudah mengatur ya Pak terkait dengan ketinggian tower. Yang dulu misalkan ada tower 40 meter itu pangkas semua Pak Rudi. Jadi sekarang tower hanya diperbolehkan 20 meter. Nah, Jababeka dengan adanya pemangkasan pemangkasan 40 meter tower itu terjadi namanya beberapa area blank spot Pak awalnya dulu. Jadi beberapa area yang sinyalnya ada tetapi nggak ada kontennya Pak. Nah, Acitel mencoba tahun depan kita akan mendirikan kurang lebih 50 BTS mini Pak. 50 BTS mini untuk memperapat area jangkauan sehingga kami akan bisa mensupport terkait dengan 5G maupun 4G sekarang. Nah, asumsinya kalau ini terjadi Pak, sinyal internet itu sebenarnya bisa lebih handal. Jadi kan sekarang kan kebutuhan WiFi, kebutuhan smart manufaktur juga tidak hanya sekedar bandwidth, tapi juga terkait dengan jaringan. Jadi kalau kita sebenarnya di Jababeka untuk menghadapi era 5G, kami merencanakan akan support untuk pembangunan 50 BTS mini Pak di Jababeka. Nah, ini tinggal mungkin para provider, mungkin ada si merah, si biru, si kuning gitu kan. Nah, mungkin kalau boleh kita ngobrol bagaimana supaya Jababeka bisa menjadikan suatu pilot Pak, sama seperti yang sekarang Acitel Infra. Jadi bagaimana suatu BTS dipakai rame-rame, pakai rame-rame untuk bisa mensupport Pak kawasan. Itu Pak. Yang menarik ya. Ada jadi ada info mungkin saya beri 5G. Saya kira tidak cukup korelasi ya 5G dengan teknologi informasi, karena pada dasarnya yang dibutuhkan adalah keandalan pasokan saja. Sepanjang keandalan pasokan terjadi, reliabilitas BTS terjadi, sudah berarti mau 1 sampai 10G terjadi. Karena kita yang paling bawah, kebutuhan dasar paling bawah terpenuhi. Mudah-mudahan gitu. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin ini akhir dari Talk of the Day hari ini. Ada yang mau disampaikan Pak? Jeffrey dulu closing remarks. Ya, pertama terima kasih kepada para pendukung supporting dari kegiatan bisnis ketenagalistrikan, terutama kepada pemerintah, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya Dirjen Ketenagalistrikan, yang terus-menerus mensupport kegiatan kami secara legal dan mengarahkan pola bisnis. Yang kedua, sangat nice kerjasama dengan PT PLN Persero sebagai backbone dari sebuah sistem ketenagalistrikan nasional. Is the power leading company di Indonesia tentu. Yang ketiga tentu internal tim Bekasi Power yang disupport oleh penuh grup Jababeka, sehingga kelangsungan services, kemudian pola komunikasi, pola handling juga sangat baik, terintegrasi. Juga pada tim estate, Pak Ayub dan kawan-kawan di sana juga selalu memberikan satu arahan. Last but not least adalah kita sangat berterima kasih kepada sistem safety patrol. Kenapa safety patrol menjadi penting? Karena tadi yang Pak Ayub katakan bahwa pada area utilitas aware atau kesadaran pada section tertentu sejak awal. Ini ada pipa ini loh, ini ada ini itu, sehingga terjaga dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. Dan itu sudah nggak ada laporan, dan insya Allah integrasi layanan ini melalui safety patrol dari seluruh stakeholder. Terima kasih Pak Jeffrey. Mungkin Pak Ayub, remarks-nya. Terima kasih Pak Farudi. Jadi hari ini sebenarnya terima kasih banyak Pak. Kami kasih kesempatan untuk memberikan jabaran sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Acitel, masih banyak yang kami pengen sampaikan ke teman-teman tenan Pak sebenarnya. Maka saya bilang mungkin the next webinar adalah kita coba memberikan solusi IoT sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar teori, tapi kami kedepannya akan memberikan suatu gambar implementasinya, sehingga harapannya bahwa smart manufaktur bisa segera terwujud Pak Jababeka. Karena kita mempunyai wacana bahwa industri 4.0 di Jababeka itu harus number 1. Karena kita nomor 1 Pak sebenarnya kan, secara infra nomor 1. Nah, kedua, terima kasih para SP yang sudah mensupport kita sebenarnya.
terkait dengan layanan, tentang pricing yang the best pricing, terus juga terkait dengan SLA-nya. Dan kami juga masih membuka sebenarnya beberapa ISP yang mungkin mau bergabung, Pak, tujuannya kita. Jadi bisa jadi ada data center yang mungkin sudah membawa rekanan lah ya. Saya membawa rekanan 5 ISP, ternyata di Asetel misalkan ternyata listnya nggak ada. Nah, itu bukan berarti nggak boleh, Pak. Boleh. Kita ngobrol aja bagaimana sistem koneksinya ke kita sehingga bisa inline sebenarnya. Karena sebenarnya kami pun mengamankan kebutuhan tenan sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan ke depannya ada kolaborasi, Pak, dengan teman-teman ISP. Karena kembali lagi bahwa Asetel hanya memperbagus jalan tolnya, tapi memperbagus mobilnya ada di ISP, Pak. Harga murahnya juga di ISP-nya. Jadi kalau harga mobilnya murah, mobilnya bagus kan, Pak, banyak beli. Kalau banyak beli mobil, tolnya kepake. Nah, itu, Pak, sebenarnya. Jadi kita harapkan bahwa yang akan masuk ke Jababeka sebenarnya udah nggak pusing terkait dengan fiber optik, dengan internet. Kami akan support semuanya. Nah, ini ke depan kami mencoba berkembang. Mungkin sebenarnya tadi bahwa kita sekarang udah ke IoT, mungkin ke depan juga kita akan mencoba mengikuti nih, Pak. Ritmenya industri ini mau kemana nih? Jadi kalau industri mungkin kalau sudah ada misalkan dia di tempat lain misalkan punya bayangan, di kita mau diskusi, entah itu mau POC, ya, trial, konsep misalkan atau uji coba, misalkan Asetel saya punya sistem bisa nggak diimplementasikan? Nah, kita akan coba diskusi. Nah, terkait dengan infra, di Jababeka kita sudah bangun namanya LoRaWAN. Di LoRaWAN ini penggantinya adalah MBOIT. Jadi kalau kita bilang, kalau dulu mungkin kalau bicara IoT, Pak, udah ada sejak tahun 2004. Tetapi IoT zaman dulu itu sifatnya kayak GSM, pakai chip lah. Jadi masing-masing IoT itu kan GSM. Bayangkan kalau kita punya 100 sensor, 100 chip, Pak. Masing-masing kita kasih kuota, alokasi. Ini berapa nih? Berapa duit nih? Nah, sekarang kita punya LoRaWAN. Nah, ini mungkin di next webinar kami akan coba sampaikan lagi. Karena IoT yang kami bangun Asetel mensupport Jababeka sekarang, kita basicnya LoRaWAN. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, tenan punya rencana atau punya juga wacana untuk IoT dengan konsep LoRaWAN, tidak perlu lagi investasi gateway, bisa menggunakan gateway-nya Asetel. Jadi kita di seluruh Jababeka, kita di udara kita ini sudah ada namanya LoRaWAN. Kami sudah kerjasama dengan Kominfo juga terkait dengan basic LoRaWAN, Pak, seperti itu. Nah, ini yang suatu hal yang menarik karena kembali lagi LoRaWAN kami bangun karena memang suatu sistem ekonomis sebenarnya dibandingkan dengan kita menggunakan MBOIT sensor-sensor. Di antaranya mungkin selain LoRaWAN juga ada konsep Wi-Fi. Nah, ini yang kita bangun, Pak. Jadi harapannya kembali lagi lah, Asetel memang 2014 kami bangun dengan konsep fiber optik. Tapi sekarang kami coba transformasi, Pak, ke IoT sebenarnya. Nah, mungkin Bapak, Ibu-ibu, perusahaan yang diskusi tentang IoT, entah itu sensor, entah itu digital dan lain-lain, kami welcome, Pak. Itu, Pak Rudi. Ya, makasih Pak Ayub. Kita siap lah nanti support Pak Ayub untuk webinar selanjutnya. Juga ntar mungkin launching Pak Jeffrey, new price, kita support Pak webinar. Okay. Jadi ini semua kita lakukan, Bapak Ibu semua, untuk pasti buat tenan kita, Pak. Yeah. Jadi memang setelah pandemik ini, Pak Jeffrey, Pak Ayub, kita lebih aktif di online service lah ke tenan, Pak. Yeah. Jadi kita terus mengakomodir, kita terus bersupport ke kita tenan karena kita semua punya empati yang sama, Pak. Yeah. Bahwa kita semua tuh pada saat ini adalah pada saat yang berat, tapi kalau kita berkolaborasi bersama, kita satu suara, satu tim, tenaga, kita percaya kita bisa lewati, Pak. Amin. Nah, yang kedua, Bapak Ibu semua, kami ini adalah dulu satu perguruan. Tapi kami ini sekarang sudah ke masing-masing unit bisnis. Itulah hebatnya Jababeka. Jadi kami sekarang ya, jurusan masing-masing ya. Ya, jadi inilah kehebatan Jababeka, Pak Jeffrey, Pak Ayub. Kita masing-masing kita tuh siap untuk diberdayakan lah di manapun kami dioptimalkan katanya. Dioptimalkan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu semua, saya ulangi lagi bahwa kita sekarang ada di Jababeka Golf and Country Club. Ini satu fasilitas yang mungkin tidak ada lagi di fasilitas lain, ya kan? Jadi Jababeka Golf and Country Club ini satu fasilitas premium yang ada di Jababeka,
bisa tolong Bapak Ibu manfaatkan untuk restorannya, untuk main golfnya, dan lain-lain. Oke. Yang keempat, Bapak Ibu semua yang memerlukan informasi apapun mengenai ICTEL, Bekasi Power, maupun dari tim kami untuk produk-produk di kawasan industri JBK, silakan menghubungi nomor telepon nanti yang tercantum di sana. Tim kami siap untuk membantu, mensupport semuanya, karena kami yakin JBK itu selama 32 tahun sudah sangat dipercaya. Ya kan? Jadi Pak Yafri, Pak Ayub, saya pernah gini Pak, sharing, mungkin mudah Pak membuat kawasan industri, tapi tidak mudah memaintain selama 32 tahun Pak. Karena butuh komitmen, butuh konsisten, butuh integritas. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tetaplah berpikir positif, karena kami yakin, semua yakin kalau kita bergaul dengan orang-orang positif, pasti kita akan selalu positif dan kita bisa melewati pandemi ini. Kita bisa meraih kesuksesan yang kita inginkan bersama. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Ayu, terima kasih. Salam bahagia, salam sehat selalu semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih.